Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miska Adila, mahasiswa program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis keputusan strategis manajerial terhadap kasus dugaan keterlambatan pelayanan IGD atau instalasi gawat darurat dengan studi kasus di IGD RSUP Dr. Johannes Leemana di Kota Ambon. Kasus ini menarik untuk dianalisis karena menyangkut pada keselamatan pasien, mutu pelayanan rumah sakit, komunikasi pada keluarga pasien, serta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terutama pada rumah sakit sendiri. Pada kasus ini bermula ketika seorang balita meninggal dunia setelah mendapatkan pelayanan di instalasi gawat darurat atau IGD di RSUP Kota Ambon. Pihak keluarga ini menyampaikan terjadi adanya dugaan keterlambatan penanganan di IGD sendiri. Namun pihak rumah sakit telah menjelaskan bahwa pasien ini telah memperoleh pelayanan medis sejak pertama kali datang ke IGD sesuai dengan prosedur yang telah berlaku. Terlepas dari benar atau tidaknya dugaan tersebut, kasus ini menjadi isu strategis yang menyangkut pada keselamatan pasien, kualitas pelayanan, dan juga komunikasi kepada keluarga pasien serta kepercayaan masyarakat dari rumah sakit sendiri. Untuk berita ini atau isu ini diangkat dari Detik Sulawesi Selatan. Untuk kronologis kasusnya sendiri, pada 5 April 2026 ini ada berita pertama dengan berjudul balita meninggal usia diduga terlambat ditangani di RSUP keluarga protes. Selama 1 hari setelah berita itu keluar pada tanggal 6 April bahwa di berita kedua itu ada klarifikasi rumah sakitnya sendiri bahwa RSUP Kota Ambon ini mengklarifikasi adanya dugaan dari keterlambatan pasien yang ditanganinya. Apabila melihat kronologi dari kasus tersebut terdapat dua sudut pandang. Untuk berita yang pertama ini berasal dari keluarga pasiennya ini merasa ada pelayanan yang terlambat sehingga menimbulkan suatu protes dari keluarganya. Sedangkan berita yang kedua atau berita klarifikasi ini merupakan klarifikasi resmi dari rumah sakit yang menyatakan bahwa pelayanan ini telah diberikan sesuai dengan standar operasional atau SOP dari rumah sakitnya sendiri. Pada kasus ini saya melihat bahwa adanya akar masalah bukan hanya semata karena dari dokter atau perawatnya yang melakukan perawatan yang terlambat atau tidak. Namun permasalahan yang utama ini ialah terjadinya atau munculnya kesenjangan antara komunikasi dari pelayanan rumah sakit sehingga persepsi dari keluarganya pun juga berbeda. Bagi tenaga kesehatan, mungkin pelayanan ini dilakukan secara prosedurnya, namun bagi keluarga pasien mereka ini tidak memperoleh informasi atau edukasi yang cukup mengenai kondisi dari pasien, lalu proses triase gawat darurat seperti apa, maupun tindakan atau alasan medis yang dilakukan pada petugas dari pelayanan kesehatan sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya ini dari masalah tersebut mengakibatkan adanya persepsi yang menjelaskan kepada keluarga pasien bahwa pelayanannya ini berjalan dengan lambat. Hal ini juga menunjukkan bahwa kualitas dari pelayanan ini tidak hanya ditentukan dari tindakan klinis saja, namun juga dari efektivitas dari komunikasinya. Telah diketahui dari masalah ini terjadinya adanya gap komunikasi dan juga adanya gap persepsi antara keluarga pasien dengan juga pihak rumah sakitnya. Pihak rumah sakit itu bisa berupa dari perawatnya, mungkin dari dokternya, ataupun dari manajemennya sendiri. Untuk analisis masalahnya melalui pendekatan fishbone analisis, saya mengidentifikasi berdasarkan 4 kemungkinan dari akar masalah sendiri. Pertama itu dari aspek sumber daya manusianya, yaitu beban kerjanya yang tinggi, komunikasi petugas yang kurang efektif, serta edukasi kepada keluarganya juga belum optimal. Lalu yang kedua itu kita bisa dilihat dari aspek proses pelayanannya, yaitu mekanisme triasenya ini mungkin belum dipahami dan juga belum jelas dari keluarga pasiennya, sehingga mereka menganggap pasiennya atau keluarganya ini belum ditangani dengan sepenuhnya dengan baik.
Lalu yang ketiga itu bisa dilihat dari aspek manajemennya, yaitu dari sistem penanganan komplainnya serta evaluasi mutu pelayanan ini mungkin belum berjalan secara optimal. Lalu yang keempat itu dari aspek teknologi atau machine, yaitu belum tersedianya sistem yang digital yang mampu memantau waktu pelayanan ini secara real time seperti apa. Dengan dari analisis Fishbone ini, dengan demikian akar masalahnya ini lebih mengarah pada sistem dari pelayanan dan juga komunikasi efektif dari pelayanan rumah sakitnya dibandingkan dari kesalahan oleh individunya maupun dari pasiennya maupun ataupun dari pelayanan kesehatannya sendiri. Lalu untuk dampak yang masalah tadi, apabila jika tidak ditangani maka ada kondisi-kondisi yang harus segera diperbaiki. Apabila tidak diperbaiki, dampaknya akan menjadi sangat luas atau menjadi sangat berpengaruh terhadap rumah sakitnya sendiri. Yang pertama ini mungkin bisa mutu pelayanan rumah sakitnya ini bisa menurun, kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakitnya juga berkurang, lalu reputasi institusinya juga tercoreng, rumah sakitnya juga tercoreng. Selain itu rumah sakit juga menghadapi resiko hukum serta potensi dari penurunan akreditasi apabila kejadiannya terus berulang selalu. Karena itu pada kasus ini dari pihak rumah sakit khususnya kasus ini harus juga dijadikan momentum untuk melakukan perbaikan sistem dan juga audit terhadap IGD-nya sendiri. Lalu ada keputusan strategis manajerial. Saya juga berpendapat bahwa ada 4 keputusan strategis yang mampu atau mungkin bisa dilakukan pada kasus ini. Yang pertama yaitu membangun digital emergency tracking system, yang dimana digital emergency tracking system ini mampu mencatat secara otomatis dari waktu kedatangan pasien, waktu triasenya, lalu pemeriksaan dokternya hingga pemberian terapinya, sehingga seluruh dari rangkaian pemeriksaan saat IGD ini diketahui oleh keluarga pasien maupun pasien secara transparan. Lalu yang kedua, bisa membentuk patient relation khusus atau patient relation officer, yang dimana petugas ini mengkhususkan di IGD yang bertugas untuk memberikan informasi kepada keluarga pasien, sehingga alur pelayanan, kondisi pasien ini juga diketahui oleh keluarga pasien sehingga menimbulkan komunikasinya yang baik dan juga teratur, tidak ada simpang siur isu yang beredar. Lalu yang ketiga, menerapkan continuous quality improvement, yaitu melalui audit kematian, audit waktu tunggu, lalu simulasi kegawat daruratan, serta pelatihan komunikasi bagi seluruh tenaga kesehatan yang bekerja khususnya di IGD sendiri. Lalu yang keempat, mengembangkan dashboard pelayanan real time yang memungkinkan pimpinan atau dari atasan manajemen rumah sakit ini memantau kepadatan pasien, waktu tunggu serta indikator mutunya, sehingga pelayanannya ini secara cepat dan juga berbasis data. Lalu keempat strategi ini diharapkan juga mampu meningkatkan keselamatan dari pasiennya sendiri sekaligus memperkuat atau meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan IGD pada rumah sakit tersebut. Lalu untuk refleksi profesional sendiri, saya belajar bahwa keputusan yang paling sulit ialah menjaga keseimbangan antara empati kepada keluarga pasien dan juga perlindungan terhadap tenaga kesehatan sendiri, itu maupun dokter ataupun perawat atau tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit sendiri. Saya memilih untuk melakukan yang pertama, itu bisa investigasi secara objektif berdasarkan data dan juga rekam medis yang ada, dan juga membuka komunikasi yang terbuka secara transparan kepada keluarga maupun kerabat ataupun orang tua pasien, serta menjadikan setiap insiden ini atau setiap kasus ini sebagai bahan evaluasi melalui audit yang dilakukan secara berkala. Apabila ada kasus yang berulang, bisa dilakukan audit secara berkala juga. Dengan pendekatan dari 3 tersebut, harapannya rumah sakit ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga mencegah terjadinya kejadian atau isu yang serupa berulang kembali.
Pada kesimpulannya, saya menyimpulkan bahwa kasus ini juga mengajarkan bahwa mutu pelayanan dari rumah sakit tidak hanya juga diukur dari tindakan medis saja, tetapi juga dari pengalaman, komunikasi, dan juga kepercayaan masyarakat, maupun itu pasien ataupun keluarga pasien atau masyarakat sekitar yang berada di rumah sakit. Walaupun rumah sakit ini telah memberikan klarifikasi bahwa pelayanan dilakukan sesuai dengan prosedurnya, adanya perbedaan persepsi menunjukkan ternyata masih ada ruang untuk perbaikan dari sistemnya di rumah sakit sendiri. Oleh karena itu, kunci peningkatan dari mutu pelayanan adalah memperkuat komunikasinya dan juga edukasi kepada pasien dan juga keluarganya. Melakukan transformasi digital juga perlu untuk meningkatkan transparansi pelayanan serta membangun budaya kerja yang lebih profesional atau yang lebih profesional dan juga empatik, inklusif dan juga berorientasi kepada keselamatan pasien sendiri. Dengan langkah-langkah tersebut, maka harapannya rumah sakit ini tidak hanya mampu meningkatkan mutu pelayanannya saja, namun juga mempertahankan kepercayaan masyarakat sebagai aset yang paling penting dalam penyelenggara dari pelayanan kesehatan sendiri. Sekian pembahasan isu yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.